Nggak ada yang namanya, ini dari semua level lah. Dari kamu itu di orang level biasa, ya level menengah, level kaya, atau super triliuner. Nggak ada yang namanya kamu berinvestasi dengan dana utang itu selalu ending well. Endingnya selalu meledak. Endingnya gembel. Ya. Nggak ending well, endingnya gembel. Gembel. Kita misalnya lihat Bitcoin kan mostly sekarang didominasi sama IBIT lah. Intinya kalau kalian lihat IBIT di sini hijau nih, orang-orang yang di sini ARK, Wisdom Tree, iShares tuh beli Bitcoinnya hijau, ya harganya pasti hijau hari ini. Kalau mereka merah pasti merah. Jadi Bitcoin tuh udah kerefleksi menurut gua 100% sama apa yang terjadi di dalam ETF-nya BlackRock. Karena isinya Bitcoin tuh udah banyak kan institusi bro, dibanding retail ya kalau kita lihat sekarang. Ya. Dan apakah dengan penurunan selama 2 tahun ini, itu kontribusi besarnya adalah uang global itu nggak mencari resiko ke AI. Tapi uang di global tuh nggak mencari resiko ke Bitcoin, tapi mencarinya justru ke AI sekarang. Jadi orang pikirnya, oh gue mendingan beli Nvidia, SK Hynix, gue mendingan beli SanDisk, gue bahkan mending beli Intel dibanding beli Bitcoin. Itu ngefek nggak bro terhadap market Bitcoin? Sekarang kita coba bisa lihat di harganya, refleksi di harganya. Kita ngomong ya kalau di harga Bitcoin ya. Ya. Sekarang ya sebenarnya kita lihat lah ya. Karena kan waktu itu sebenarnya kita yang paling vokal juga ya tentang yang namanya potensi dari market bear. Karena market bear itu sekarang ya waktu itu ya banyak orang yang ngomong bahwa cycle-nya akan extended dan kemudian akan ke 200.000 dan lain sebagainya. Cuman kalau kita lihat ya waktu itu memang itu puncak, ya 120.000 udah menjadi target semenjak lama, dan kita selalu ya yang paling vokal ya memberi ya edukasi tentang adanya market correction. Dan sekarang ya kalau kita lihat gimana ya monthly chartnya Bitcoin, ya kalau kita lihat sekarang ya kita tarik ya dari low bottom di tahun 2022 sampai peaknya ya kita ada di area equilibrium sebenarnya. Dan area equilibrium ini ya ini adalah area di mana harga all time high di siklus sebelumnya ya. Jadi ini adalah area value yang oke sebenarnya untuk kita melakukan yang namanya reakumulasi dari Bitcoin. Saya yakin masih ada shake out lagi di market. Cuman secara jangka panjang ya area ini area yang cukup oke untuk akumulasi. Kenapa? Karena kalau kita tarik ya dari volume profile ya, area ini adalah area yang mana paling banyak ya terjadi suatu transaksi, yaitu adalah all time high ya 50.000, 60.000 harga sebelum Trump jadi presiden ya. Jadi apa yang terjadi di sini ya yang saya yakin adalah kita akan dapat slow chop boring ya market accumulation ya di summer ya ini sebelum potential next leg up di bull market selanjutnya. Nah, kita mungkin bisa beralih bro ke salah satu cryptocurrency yang dipegang sama Tom Lee ya paling banyak ya sekarang ya, yaitu Ethereum. Oke. Di 1.700 ini kan apa sih sebenarnya terjadi? Ya kalau kita lihat dari Bitcoin sendiri turunnya apakah lebih jauh nih Ethereum dibanding Bitcoin? Oke ya, kita kalau ngomongin Ethereum ya kita juga harus ngomongin fundamentalnya ya Ethereum. Orang banyak yang ngomong bahwa ya ini adalah data dari Messari. Orang banyak yang ngomong kalau Ethereum ini apes lah ya, secara precision memang iya ya. Kemudian secara development banyak tertinggal dengan chain lain. Cuman ya kita nggak bisa menolak fakta bahwa Ethereum memang chain yang masih dipakai oleh big player. Kalau kita lihat ya state of blockchain di Q1 2026, Ethereum ini masih menjadi aset ya atau chain dengan TVL paling besar, kemudian stable coin market cap ya yang paling besar, dan juga total fee yang di-generate itu paling banyak ya, masih menjadi nomor 1. Karena kan kita nggak bisa ya ngomongin yang namanya adoption sama market valuation. Memang valuasinya sebenarnya selalu di situ-situ aja. Cuman adopsinya ya sebenarnya jaringannya memang adopsinya berkembang. Ya. Kalau sekarang ya memang Ethereum ya kehilangan ya banyak major level ya. Ini kita kehilangan level yang besar ya di support kuat 2000. Kenapa? Karena 2000 ini kan benar-benar ya ada trend line, kemudian area psikologis yang oke. Dan sebenarnya kalau ya kita ngomong major supportnya di area sekitar 1000 ya, meskipun nggak ada jaminan juga ya ke sana. Dan kalau kita benar-benar ya lihat naked chart dari Ethereum, ini sebenarnya long range accumulation zone ya. Dimana kalau kita ngomong ya area bawah sini lah ya, ini area Ethereum
under value ya. Di sini area dia over value ya. Jadi selama 2 siklus kita hanya pingpong sebenarnya Ethereum Ya. ini. Pingpong di range yang mana memang ya painful lah ya untuk para investor. Kita juga bisa melihat di sini kan ada launch-nya juga bro ya dari Robinhood Chain ya, yang di-build di atas Arbitrum dengan fee sharing model. Ya, Dan kalau misalnya kita lihat regulasi juga kayaknya banyak dari kripto yang mulai lobbying yang agak berantem-berantem di US kan, Coinbase Ya. ya kan, dengan JP Morgan lagi sibuk ya ya kalau berantem. kita lihat memang Wall Street sekarang memang lagi main kripto banget sih. Ya. Ya, kalau kita ngomong membeli kripto sekarang risikonya itu jauh lebih kecil daripada ketika kita membeli di 120.000. Pasti. Ya, kita melihat semua lah ya. Kita ngomong kalau ya ada beberapa lah ya. Kita ngomong dari segi valuation, dari segi risiko. Ya, mungkin kita lihat ya indikatornya. Dan teman-teman harus paham ya apa yang kita sampaikan di sini yaitu adalah sebagai suatu opini pribadi ya. Ya. Bukan suatu promosi karena ngapain promosi Ethereum ya sama Bitcoin juga ya. Jadi yang harus teman-teman pahami ya yang kita sampaikan ya di sini kan memang data, fakta dan juga angka ya. Kalau kita lihat dari crypto market cap trendline ya ini indikator dari Into the Cryptoverse. Kita tuh di area yang mana secara logaritmik ya, lower bandnya. Terakhir kali kita ada di sini yaitu adalah di tahun 2015 ya. Ya. Ketika waktu itu masih market cap kecil, liquidity kecil ya, nggak ada yang main waktu itu ya. Dan kita sekarang ada di level itu lagi. Kalau sampai level ini jebol, ya kan kita ngomong tadi beberapa ini area yang besar ya. Satu, Iya, betul. equilibrium ya golden fib area, kemudian all time high siklus sebelumnya, kemudian kita ngomong kita di lower band ya, logarithmic trend line. Dan sekarang secara historical risk level ya kita ada di low bear market 2022. Ya. Jadi saya rasa sekarang kita udah 3/4 ke bottom ya. Apakah potensi di check out lagi mungkin? Karena saya kan yang ngomong juga ya di siklus waktu semua overheated dan MicroStrategy menggunakan berbagai kungfunya untuk Betul. membeli lebih banyak. Saya sangat satu skeptical, dua melihat risiko terbesar ya itu adalah Bitcoin Treasury Company. Karena kan saya waktu itu ya waktu kita ada event ya di Alam Sutra kita sampaikan waktu itu saya buka tuh chartnya ada 120 kan company-nya. Itu cuma 4 yang profitable. Ya. Lainnya mau bikin pom-poman model Wall Street yang mana itu saya ngomong itu adalah risiko terbesar Bitcoin di siklus ini dan terbukti ya MicroStrategy kemarin terpaksa jualan 200 juta untuk membayar bunga STRC dan lain Betul. sebagainya. Jadi nggak ada yang namanya ini dari semua level lah, dari kamu itu di orang level biasa ya, level menengah, level kaya atau super triliuner. Nggak ada yang namanya kamu berinvestasi dengan dana utang itu selalu ending well. Endingnya selalu meledak ya. Endingnya gembel. Ya. Nggak ending well, endingnya gembel. Gembel, betul. Jadi jangan utang untuk investasi. Itu Ya. kesalahan paling parah yang dilakukan baik orang dari bawah, Benar. menengah, sampai atas. Karena gini, itu kan Warren Buffett pernah bilang bahwa mereka tuh dua partner bertiga bro. Ah. Jadi Buffett, Charlie sama satu orang Satunya lagi. kayak tukang judi. Nah satunya ini sama, padahal perusahaan yang dibeli sama nih tiga-tiganya. Tapi yang satunya belinya pakai utang. Ya, nge-leverage gitu. Iya, karena secara Berkshire Buffett pun itu pernah ketarik setengah, itu 3 kali bro. Sedangkan contoh, kalau dia pakai leverage secara logika ya, 2 kali aja ya dia belinya pakai leverage. Berarti dia pernah ke 0 3 kali. Dan apapun yang dikali sama 0, itu hasilnya 0. Ya pasti. Jadi nggak pernah boleh melakukan hutang untuk berinvestasi, itu haram gitu ya bro. Ya, Ya. haram. Jadi Haram. gembel nanti ya. Karena ya MicroStrategy yang mana sekarang strategi ya kita lihat ya dia dari kaya, Ya. miskin, kaya lagi, miskin lagi, ini mau kaya lagi gitu. Jadi ya kalau teman-teman nggak siap ya dengan fluktuasinya ya jangan berhutang sebenarnya. Betul. Dan kalau kita misal melihat sekarang ya dari sentimen, kalau kita ngomong fear and greed dan secara sentimen sosial ya di luar negeri ya terutama, itu menurut lu level di kripto ini sekarang seperti apa nih sentimennya? Ya, nggak ada yang peduli, to be honest ya. Karena ya kalau kita melihat ya dari semua data ya, kripto retail Ya. itu sebenarnya udah mati di sekitar awal tahun 2024 ya. Ya, Ini kan kalau kita ngomong meme itu kan banyak kan yang ngomong meme kayak orang yang mana ada yang ngomong mati di umur 20 cuman baru dikubur di umur 3. itu selama bull market 2025 memang orang udah nggak capturing momen Betul. itu lagi. Kenapa? Karena ya retail udah kena kocok ya. Mereka memang juga kadang over leverage dan ketika market ya rally ya mereka banyak ketinggalan juga. Jadi
sekarang kayaknya lagi coba di hype up ya oleh para pemain besar, para big institution. Ya satu pemain besar yang nyangkut kayak kita tahu kayak Tom Lee, kita tahu Sailor, dua-duanya nyangkut, PNL Plus jadi minus luar biasa. Confident market hilang. Kemudian BlackRock, Jane Street dan lain sebagainya yang udah onboarding kliennya mereka ya, orang-orang kaya masuk sini nyangkut juga. Ya mereka kan pasti mau nggak mau hype this thing up. Robinhood suruh bikin chain. Ya, betul. Kemudian prediction market di Wall Streetin. Jadi I think di keadaan ini ya kita harus sadar diri juga ya bahwa ini udah terlalu banyak yang nyangkut ya dalam tanda kutip di aset ini. Big whale nih yang nyangkut, big whale. Dan kalau misalnya kita lihat ada beberapa tanggal-tanggal yang mungkin teman-teman bisa catat di sini ya untuk melihat harga-harga ini bergeraknya kapan. Ya yang pertama ada Clarity Act ya. Hearing-nya tanggal Juli 14 dan 17. Jadi itu congressional hearings itu bakal penting banget. Itu akan ngeset ibaratnya tone-nya ke depan tuh seperti apa untuk regulasi kripto di US. Karena regulasi kripto di US tuh paling penting. Karena balik lagi US tuh gurunya, uang tuh semua lewatnya di sana. Federal Reserve meeting tuh akan ada di Juli 28 sampai 29 ya. Interest rate decision-nya, keputusan suku bunganya seperti dan apa. Clarity Act katanya minggu depan. Ya, Juli 14 dan 17. Ya. Dan ini Cardano ETF juga akan di launching, tapi kan Cardano chain-nya juga ya begitulah ya. Cardano jadi nggak terlalu nggak bisa diharapin lah ya. Ya, sama yang besar yang lagi di lobby sama Coinbase itu Clarity Act di Senat ya. Tahu deadline-nya Agustus 10 ya. Itu final window-nya untuk si Brian Armstrong itu ibaratnya melakukan usaha lobbying gitu. Untuk landmark crypto structure bill-nya yang waktu itu sempat ditentang sama Jamie Dimon dan JP Morgan. Ya, sempat ada berantem di media, mereka berantem di publik. Cuman ya menurut kita wajar karena dari sisi kriptonya mereka mau keluarin regulasinya, tapi dari segi ibaratnya yang punya bank paling besar di dunia ini merasa mungkin terancam ya dengan teknologinya. Jadi ya itu bakal seru. Tapi kalau kita lihat bro dari adopsi USDT sendiri itu bertumbuh loh. Pasti. Di bear market ini adopsi USDT. Jadi yang dari semua orang ini yang kaya ini Paulo nih. Jadi kita kaya nih Paulo nih. Karena ya kalau kita ngomong ya dari semua aspek ya, stablecoin market cap, chart dan lain sebagainya naik ya. Ya. Ini yang kita lihat ya, total stablecoin market cap. Ini market capnya grow seperti ini ya teman-teman. Parabolik. Apalagi waktu bull market dia naik, yang onboarding orang masuk. Ya. Bear market kita orang risk off, dia juga naik. Ya. Jadi ini memang the best invention lah ya. Ya. Yang mana ya semua orang butuhin ya. Bahkan ya ini kita lihat lah ya. USDT dominance-nya 59% ya. Jadi dari kripto ya ini setengahnya di USDT sekarang ya. Betul.